Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini saya atas nama Izam Maghrobi dari Fakultas Tarbiyah PAI kelas 5A akan menjelaskan jenis-jenis evaluasi, teknik, aspek, dan evaluasi non-tes pembelajaran dari mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPD. Pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis evaluasi yang saya bagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan tujuan, yang kedua berdasarkan sasaran, dan yang terakhir berdasarkan lingkup pembelajaran. Oke, pembahasan pertama yaitu tentang evaluasi berdasarkan tujuannya. Yang pertama, di sini ada cabang lagi. Yang pertama yaitu evaluasi diagnostik. Apa itu diagnostik? Yaitu adalah evaluasi guna mengidentifikasi kelemahan peserta didik untuk kemudian dicarikan solusinya. Yang kedua, ada evaluasi selektif, yaitu evaluasi untuk menyaring siswa sesuai dengan kriteria pada suatu program, misalnya seleksi untuk memilih peserta olimpiade. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Evaluasi ini bertujuan untuk memilih siswa sesuai dengan kemampuannya untuk kemudian ditempatkan di program yang tepat. Yang keempat yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif biasa disebut dengan ulangan atau ujian. Evaluasi ini diadakan setiap akhir pembelajaran suatu materi. Yang kelima yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif diselenggarakan di setiap akhir semester atau biasa disebut ujian akhir semester. Yang kelima yaitu ujian nasional. Ujian nasional memang sudah ditiadakan. Namun ujian nasional yang dulu selalu diselenggarakan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk evaluasi. Begitu. Jadi termasuk evaluasi tetap saja. Yang terakhir yaitu pre-test dan post-test. Pre-test merupakan kegiatan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Sementara itu, post-test merupakan kegiatan tes yang dilakukan di akhir pembelajaran. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu berdasarkan sasaran. Berdasarkan sasaran yaitu dibagi lagi dengan cabang yaitu menjadi 5. Yaitu ada evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi lulusan. Dan jenis yang ketiga yaitu berdasarkan lingkup pembelajaran, yakni dicabangkan menjadi 3 bagian, yaitu program pembelajaran, hasil pembelajaran, dan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik evaluasi pembelajaran, yaitu ada 2, teknik tes dan teknik non-tes. Nah, saya jelaskan di teknik tes dulu, yaitu menurut Jemari dalam Widoyoko, tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan salah satu teknik evaluasi yang berfokus pada penilaian atau pengukuran yang orientasinya pada evaluasi diri, di mana pada kesempatan tersebut peserta diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atas dasar relevansi dan kecocokan pertimbangan pribadi mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek evaluasi pembelajaran. Aspek evaluasi pembelajaran yang pertama ada kognitif, yaitu adalah berkaitan dengan kerja otak ketika berpikir. Di dalam aspek kognitif ini yang diukur diantaranya adalah pengetahuan, praktek, analisa, sintesis, dan evaluasi. Aspek yang kedua yaitu ada aspek afektif, yaitu proses pembelajaran yang meliputi bagaimana individu bersikap dan bertindak dalam lingkup sosialnya. Bisa juga penilaian afektif ini mencakup emosi individu, perasaan, dan kestabilan emosi darinya. Yang terakhir yaitu adalah aspek konsep diri,
evaluasi pembelajaran atau biasa disebut aspek psikomotorik. Jadi ini berkaitan dengan keterampilan individu dalam suatu hal tertentu. Biasanya keterampilan ini juga berkaitan dengan bagaimana minat seorang individu. Sebab setiap individu mempunyai kelebihan masing-masing.